Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dan menyelesaikan tugas hari ini dengan penuh tanggung jawab. Anak-anakku semuanya, hari ini yang akan Bu Dini jelaskan yaitu tema 5, subtema 2, PB-nya PB2. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak bisa mengetahui apa manfaat dari kegiatan tolong-menolong antar sesama manusia dan dapat mengetahui perubahan cuaca dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Perubahan cuaca dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Oke, sebelum kita memulai pelajaran dan ini menjadikan materi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa ya. Oke, anak-anakku semuanya, materi hari ini adalah yang pertama PKN yang akan digunakan yaitu manfaat apabila kita tolong menolong antar sesama manusia. Oke. Nih, sekarang buka halaman 62, Ini halaman 62. Ya, halaman 62. Di sini bermain dalam kelas, dalam kelas. Nah, kita ya, Ibu sekarang kita sebagai manusia, makhluk sosial yang butuh bantuan manusia, ya, tidak bisa hidup sendiri, itu pasti butuh pertolongan. Ya, makanya kita disebut makhluk sosial. Makhluk yang tidak dapat hidup sendiri atau makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain, ya. Jadi kita ini disebut ya, kita disebut makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa, Bu Dini? Makhluk sosial adalah makhluk yang butuh bantuan manusia yang lain atau makhluk yang lain. Ya, jadi makhluk sosial kita ini disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa? Adalah makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Jadi atau makhluk yang lainnya. Jadi kita ini tidak bisa terlepas dari manusia yang lainnya, antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, tolong menolong itu harus tetap kita jaga, harus tetap kita pelihara, karena siapa tahu nanti kita akan membutuhkan bantuan orang lain juga. Ya, jadi tolong menolong, saling menghargai, saling bekerja sama itu sangat kita butuhkan karena kita adalah sebagai makhluk sosial, makhluk yang butuh bantuan orang lain. Nah, di kelas ya, contohnya di kelas kalian, misalnya kalian lupa tuh bawa pena, ya, namanya kita kan manusia biasa bisa lupa. Nah, kita tidak mungkin tidak minjem pena teman. Nah, itu namanya butuh bantuan orang lain. Nah, kita sebagai teman, kita harus juga tolong, karena siapa tahu nanti kita butuh bantuan teman tadi. Nah, kita bermain dalam kelas itu tidak boleh membeda-bedakan suku bangsa. Oh, dia bukan kawan aku, dia bukan daerah aku, dia tinggalnya dengan dekat lingkungan aku. Nah, tidak boleh. Ya, berteman itu dengan siapa saja, dengan agama apa saja, dengan suku bangsa apa saja, bebas. Tetapi ya, kita tetap berpijak pada bahwa kita ini agama Islam. Kita tidak boleh lepaskan bahwa kita ini agama Islam karena kita adalah manusia yang beragama. Kita boleh berteman dengan agama Kristen, boleh. Kita boleh berteman sama agama Hindu, boleh. Nah, orang Hindu boleh berteman sama kita juga, boleh. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa kita ini adalah mempunyai agamanya masing-masing. Yang tidak boleh kita kita ajak kita ajak untuk tidak usahlah masuk agama ini, tidak usahlah kalau itu dengan agama. Nah, tidak boleh ya, tidak boleh kita ajak mereka ke agama kita menjelek-jelekan agamanya, tidak boleh ya. Nah, jadi tolong menolong itu pasti ada rasa bangganya, pasti ada rasa pengen, wah aku senang pernah bantu dia, wah aku senang ini. Nah, kita juga bangga
kita juga, oh aku tadi dibantu loh oleh ini, aku tadi dibantu oleh kawan aku. Kita cerita dengan mama aku tadi cak ini lupa bawa. Jadi gimana, ada nggak teman yang bantu? Ada mah. Nah kita juga enak ceritanya, kita juga cerita nanti dengan mama kita. Jadi tolong menolong itu harus kita tanamkan sejak dini, tanamkan sejak dini atau sejak kecil. Contohnya lagi di anggota keluarga. Anggota keluarga kan butuh tolong menolong, ya enggak? Tidak mungkin mamanya kerja sendiri, ya kita tolong, ya. Kalau tidak salah itu pernah kita bahas di semester yang pertama kemarin. Apa manfaat kerjasama? Apa manfaatnya tolong menolong, ya? Nah di buku MBP-nya di sini ada. Nah ya. Di buku MBP-nya sikap persatuan dan kesatuan. Jadi tolong menolong itu merupakan pencerminan sikap persatuan dan kesatuan, yaitu sila ketiga. Nah di sini contoh tindakan persatuan dan kesatuan itu adalah tolong menolong antar tetangga dan warga, menjalin silaturahmi. Sudah itu tidak membeda-bedakan suku, ras maupun agama. Nah kata Ibu Teni, berteman itu tidak boleh membedakan suku, bangsa, agama dan rasnya. Kita semua sama sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sebagai makhluk sosial, makhluk yang butuh bantuan orang lain, ya. Jadi kita adalah makhluk yang butuh bantuan orang lain. Nah, apa manfaat dari sikap persatuan dan kesatuan tadi? Nah, manfaatnya ini yaitu menciptakan kerukunan antar warga, meningkatkan rasa persaudaraan, mengatasi semua perbedaan yang ada. Sudah itu memperlancar jalannya pembangunan nasional. Jadi dengan adanya persatuan dan kesatuan akan menciptakan kerukunan. Yang kedua, meningkatkan rasa persaudaraan, rasa persaudaraan kita tambah meningkat, mengatasi semua perbedaan yang ada. Jadi perbedaan suku, bangsa, agama itu tidak ada kalau kita saling bersatu, saling tolong menolong. Memperlancar jalannya pembangunan nasional. Jadi kalau kita bisa bersatu, kita tidak membeda-bedakan agama, pembangunan di Indonesia ini akan berjalan dengan lancar karena tidak membeda-bedakan dia miskin, dia kaya, dia orang ini, dia orang itu, dia bangsa ini, dia suku ini, tidak, karena kita adalah makhluk yang memiliki berpancasilais, yaitu makhluk yang percaya akan sila ketiga, yaitu persatuan dan kesatuan. Nah ya, nanti setelah kalian baca bacaan di sini, ya bermain dalam kelas ini, setelah kalian baca anak-anak semuanya, nanti kalian isi ini. Nah, kalian isi ini pengalaman kalian ya, pernah membantu teman. Nah, ada 5 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nama temannya siapa? Kalau siswa boleh, nama teman juga boleh. Nah, apa yang kalian bantu saat itu? Nah, apa yang kalian bantu saat itu? Misalnya Fadlan, namanya Fadlan. Nah, di sini Fadlan, saya pernah pinjami misalnya pena saat di sekolah. Manfaatnya apa? Saya merasa senang bisa membantu teman pada saat dia sedang kesusahan. Nah, yang kedua nanti apa yang kalian tolong dengan dia? Yang ketiga, yang keempat, sama yang kelima. Jadi ada 5 teman, nama siswa atau nama temannya. Ya, kalian tuliskan apa yang kalian tolong dengan dia, apa yang kalian berikan pertolongan terhadap teman kalian tadi, dan apa yang kalian rasakan setelah menolongnya. Ya, itu untuk tugas PKN-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu cuaca dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Oke, anak-anak semuanya, kemarin sudah kita belajar tentang macam-macam cuaca. Cuaca itu Bu Dini Bu Dini ingatkan lagi, cuaca itu ada cuaca hujan, ada cuaca berawan, ada cuaca terang, ada cuacanya mendung, ya, ada cuacanya hujan petir. Nah, kita di negara Indonesia ini kita hanya punya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, ya. Jadi di Indonesia ini hanya punya 2 musim. Kalau di negara lain itu 4 musim. Musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin. Jadi ada 4 musim dianya. Kalau kita ada 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Nah,
perubahan cuaca itu mempunyai pengaruhnya bagi kehidupan manusia, ya. Jadi setiap cuaca itu mempunyai pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Contohnya gini, ya, cuaca terang, atau cuaca panas. Apa kegiatannya, keuntungannya? Keuntungannya, misalnya dapat menjemur pakaian, ya enggak? Nah, ya, kalau hari panas begini kita dapat menjemur pakaian, ya kan? Yang kedua, kita dapat misalnya menjemur ikan asin. Ini bagi petani, bagi nelayan, bagi nelayan. Nelayan ikan ini. Dia bisa menjemur ikan asin, menjemur pakaian. Itu kalau cuacanya lagi terang, ya enggak? Nah, kalau cuaca hujan apa kira-kira begini? Nah, sekarang cuaca hujan. Yang pertama menyuburkan tanah. Apa keuntungannya? Menyuburkan tanah. Nah, dengan menyuburkan tanah, maka tanaman akan menjadi subur. Sayuran banyak, tidak adanya yang namanya padi juga bisa hidup, ya, karena airnya kan selalu ada, pengairannya bagus. Nah, itu ya pengaruh bagi kehidupan manusia. Apalagi pengaruhnya? Nah, kalian buka lagi. Nah, nih, buka lagi di buku-buku MBP-nya. Nah, buka lagi di sini perubahan cuaca. Nah, di sini perubahan cuacanya, cuaca di sini dapat berubah-ubah setiap hari. Saat cuaca cerah, mataharinya bersinar terang. Nah, sekarang cuaca dan kegiatan manusia. Cuacanya mempengaruhi kegiatan manusia. Kalau cerah, menjemur pakaian, kata begini tadi. Nah, nih, kalau berawan, dapat bermain sepeda. Kalau mendung, bermain di teras rumah. Kalau hujan, membantu ibu mengangkat jemuran. Jadi ada beberapa kegiatan yang dapat menolong kegiatan manusia atau dapat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Jadi cuaca itu diberikan Tuhan untuk bermanfaat bagi setiap makhluk hidupnya, ya. Nah, sini ya. Nah, kita kembali lagi di buku tema. Nah, di buku tema di sini cuaca dan pengaruhnya dalam kehidupan. Nah, di sini petani juga dapat melakukan aktivitasnya di cuaca cerah. Nah, misalnya menjemur padinya, ya. Kalau nelayan tadi menjemur ikan asin, kata begini tadi ya. Nah, kalau cuaca berawan, kalian dapat bermain dengan nyaman, katanya dapat bermain dengan nyaman. Nah, sekarang karena tadi kita sudah tahu kegiatan apa aja, beberapa kegiatan yang sudah Budini jelaskan yang ada hubungannya dengan cuaca. Nah, makanya kalian nanti isi data tabel ini. Satu, cuacanya apa? Cuacanya cerah. Kegiatannya apa? Nah, dua, cuaca hujan. Kegiatannya apa? Tiga, cuaca berawan. Kegiatannya apa? Ya, misalnya ada di empat, cuacanya mendung. Apa kegiatannya? Nah, jadi kalian nanti isi tabel ini, kalian tuliskan dulu cuacanya apa, kegiatan yang cocok pada cuaca ini kira-kira apa. Paham ya? Paham anak-anakku semuanya ya? Nah, jadi untuk tugas hari ini ada 2 mapel, yaitu PKN sama Bahasa Indonesia. PKN-nya nama siswa atau nama teman, tuliskan apa yang pernah kalian tolong dengan dia. Sudah itu apa manfaat atau yang kalian rasakan setelah menolongnya. Itu hanya 5 teman aja ya. Nah, sekarang kalian tentukan cuaca apa yang bisa mendukung kegiatan manusia. Oke ya anak-anak semuanya. Nah, untuk materi hari ini, untuk PB 2 hari ini, itu aja yang ingin Ibu Dini sampaikan. Semoga materi atau ilmu yang Ibu Dini berikan bermanfaat dan bisa kalian terima dengan baik. Ibu Dini akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.